pagi, selamat berjumpa dengan Resapi, renungan singkat pemelihara iman GKI Klasis Bojonegoro. Tema renungan pada saat ini adalah Tuhan sedang merenda kehidupan kita. Bacaan terambil dari Markus 10 ayat 32 sampai 34 dan 46 sampai 52. Yang akan kita renungkan adalah ayat 32 sampai dengan 34 yang mengatakan demikian. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, tangan Tuhan sedang merenda kehidupannya. Tetapi untuk itu tidak banyak yang tahu bahwa setelah mencipta lagu ini, Henry Prayogo menderita sakit tremor yang merenggut talentanya melukis. Padahal sejak kecil bocah ajaib ini berbakat melukis dan pernah menjuarai lomba lukis se-Jawa Timur. Bakatnya ini yang menopang menjadikan dia tulang punggung perekonomian keluarganya setelah orang tuanya dipecat karena peristiwa 1965. Namun sayang seribu sayang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada puncak karirnya ia kena sakit tremor sehingga tidak lagi mampu melukis. Dia harus menunggu 45 tahun lamanya. Hingga tahun ini akhirnya dia mulai bisa melukis lagi. Walaupun ia harus ditopang tangan kirinya, tetapi ia berhasil melakukannya. Henry berhasil menyelesaikan lukisan Yesus Gembalaku. Ia menggambar Yesus sedang menggendong anak kecil, domba, jubahnya tercapek-capek, badannya luka-luka karena harus melawan binatang buas. Lukisan ini menggambarkan bahwa Yesus sedang menggendong anak domba. Jubahnya tercapek-capek, badannya luka-luka lebam, harus melawan binatang buas. Lukisan ini mempresentasikan kasih Tuhan Yesus dengan jauh lebih mendalam, yaitu aspek pengorbanan Kristus yang begitu dalam dirasakan dan direnungkan olehnya. Melalui lukisan inilah kita semua diingatkan akan lagu yang pernah digubahnya tentang jalan Tuhan, tentang tangan Tuhan yang sedang merenda kehidupan kita, dan tentang waktu
Tuhan. Di dalam perintah kehidupan tersebut, Tuhan tidak hanya menyatakan kebaikan dan mujizat serta berkat-berkat Tuhan semata-mata, tetapi juga hal harga yang harus dibayarnya dan harus dipahami oleh para murid-murid dari Kristus. Itulah sebabnya mengapa dalam perjalanannya ke Yerusalem bersama-sama para murid untuk menjalani fase terakhir dari perjalanan hidupnya, Tuhan Yesus mulai berbicara tentang terang kepada murid-muridnya, terus terang kepada mereka. Dia berbicara dan mengatakan bahwa anak manusia, yaitu diri Kristus, akan ditangkap, akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesat, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Sesudah 3 hari ia akan bangkit. Ia datang membawa berkat rohani, yaitu kedamaian hati, kelepasan dari dosa, dan janji kehidupan abadi bersamanya. Tetapi semuanya itu harus dibayarnya dengan kerelaannya menanggung tercaan, menanggung olokan dunia, serta hinaan yang luar biasa kepadanya. Sebelum ia menerima mahkota kemuliaan tersebut, ia harus menderita semuanya itu, tetapi ingat bahwa ia akan bangkit sesudah 3 hari. Hanya saja karena saat itu mereka belum paham akan apa yang akan dan harus dialami Yesus, maka mereka merasa takut, mereka syok. Dan apa yang mesti terjadi pada saat Yesus menyatakan hal tersebut? Hal yang sangat wajar dan manusiawi. Ketika orang diberitahu sosok panutannya akan meninggalkan mereka dengan cara yang sangat mengerikan seperti itu, mereka merasakan kengerian yang luar biasa dan mereka merasa syok. Dan yang luar biasa bagi Yesus, bahwa di tengah-tengah derita yang dihadapi, ia masih menyatakan belas kasihnya kepada Bartimeus, pengemis buta, yang berseru-seru kepadanya. Ketika para murid menyuruhnya diam, dan dia terus berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun yang melihat ketulusan imannya kepadanya, bertanya apa yang ia mau. "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dan ia pun mengatakan, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Maka katanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saat itu melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Di tengah penderitaan yang sedang menghadangnya tersebut, ia masih menyatakan kebaikan dan kemurahannya kepada Bartimeus tersebut.
Si buta yang tidak dapat melihat ingin melihat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, merenungkan jalan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, maka kita tahu bahwa Tuhan itu senantiasa memelihara kehidupan kita. Tuhan selalu ngopeni perjalanan hidup kita. Namun pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita itu tidak selalu mulus jalannya. Kadang begitu indah, dengan aneka karunia talenta kepada setiap kita, setiap kehidupan kita sekalian. Namun kadang secara tidak terduga ada jalan terjal di depan kita. Tiba-tiba hal yang kita banggakan itu hancur berantakan. Seperti ketika COVID-19 menghantam kehidupan kita semua. Segala sesuatu yang sudah kita rancang dan siapkan menjadi ambyar dan harus menghadapi era baru yang mesti digelutinya. Itu yang terjadi. Ketika saat-saat semua yang kita rancang menjadi ambyar di dalam kehidupan kita. Tetapi bagi mereka yang tetap beriman di tengah kehidupan ini, yang tetap beriman teguh di dalam perjalanannya mengikut Tuhan, akan selamat pada akhirnya. Dalam hidup ini Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Kadang ada mendung, kadang ada badai menerpa kehidupan kita, dan mereka yang setia berjalan di dalam iman kepadanya, mereka itulah yang akan selamat di dalam kehidupan. Mereka itulah yang akan menikmati buah karya pelayanan dan pengikut sertaannya kepada Tuhan. Kristus sendiri sudah memberikan teladan yang baik dan benar. Ia taat kepada kehendak Bapanya di dalam menjalani kehidupan sementara di bumi ini. Ia datang bukan hanya membawa berkat yang melimpah, tetapi ia juga sedia membayar harga yang harus dibayarnya di dalam kehidupannya. Ia berani menanggung sengsara demi keselamatan umat manusia. Ia memanggil kita semuanya berjalan di dalam kasih-Nya, mengikuti teladannya, merendahkan diri dan taat sampai mati demi kehidupan. Itu yang Ia ajarkan kepada kita. Mengikuti teladannya berarti merendahkan diri dan taat sampai mati demi kehidupan. Menyatakan kebaikan-kebaikan di tengah penderitaan yang dihadapi sekalipun. Oleh karena itu, saudara sekalian, bersiaplah kita direnda sesuai dengan kehendak-Nya. Karena apa yang dirancang oleh-Nya dan dengan apa yang diberikan kita sebagai talenta yang diberikan kepada kita, semuanya itu untuk kebaikan kita. Bersyukurlah, segalanya indah pada waktunya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan adalah hidup yang direnta dengan aneka pergumulan, susah senang yang silih berganti. Namun di dalam iman kepada Tuhan, ternyata Tuhan tetap memeliharakan kami sekalian dengan kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu.
Di dalam cintamu kepada umatnya, umat Kristus, Engkau telah taat dan setia sampai mati di dalam karya penyelamatanmu kepada manusia. Biarlah kami meneladan cinta kasih Tuhan serta menyatakan kebaikan di tengah kehidupan ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali pada resapi yang lain. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.